Wawan, kumaha Ya, Bu. damang? Alhamdulillah sehat Ibu, kumaha sawalerna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Berapa lama ya saya nggak kesini? Ya kurang lebih 2 pekan lah Bu. Oh, yang terakhir itu ya, Terakhir kan semenjak pas yang terakhir kegiatan ya. angkat sumpah. Kebetulan Bunda nggak bisa hadir ya. Seminggu dari itulah. Iya, alhamdulillah waktu itu kebetulan ada kegiatan bentrok jadi tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah ya lancar ya acaranya ya. Alhamdulillah lancar dari pagi sampai sore alhamdulillah. Itu lulus berapa? Berapa orang yang lulus? Lulus 212. 12 siswa. dengan berapa kompetensi keahlian? Dua kalian. Apa saja itu? Farmasi dan keperawatan. Farmasi dan keperawatan. Itu jumlahnya sama atau yang banyak yang mana? Yang banyak yang perawat Bunda. Yang perawat ya. Bunda. Oke. Nah sekarang kan memasuki tahun ajaran baru ya. Nah kira-kira berapa nih yang masuk di sekarang kelas 10? Untuk tahun sekarang alhamdulillah sebenarnya untuk pendaftar itu hampir 258 siswa yang melakukan registrasi. Itu terakhir itu di hari Senin itu 216 siswa. 216 Cuman siswa. kan ada suatu hal berkurang satu jadi 215. Mungkin kalau dihitung dengan jumlah awal yang total registrasi itu ada 230. 230. Cuman per hari Senin kemarin ya karena ada suatu hal sehingga tersisa 215. Itu kan ada 2 kompetensi keahlian ya, ada keperawatan dengan farmasi. Mohon. Itu yang paling banyak diminati yang mana? Untuk sekarang ini alhamdulillah untuk jurusan keperawatan Bunda. Kebetulan untuk jurusan keperawatan itu di bulan Mei itu sudah kita tutup. Iya. Karena memang peminatnya banyak, itu hampir 4 rombel ya. 4 kelas, 4 dikali 36. Cuman karena kalau kita untuk dibuka lagi untuk jurusan perawat kan kelasnya memang belum ada. Terus kemudian memang ada tapi tidak ada superlatif. Sehingga kita coba disarankan dialihkan ke farmasi. Alhamdulillah sehingga total akhirnya tadi 216. Itu kalau di total berapa dengan kelas 11 dan kelas 12? Total keseluruhan total berapa? Keseluruhan jadinya? Mungkin sekarang hampir jumlahnya bersama dengan ini 630-an Sekitar 600-an ya berarti 600-an ya. kurang lebih. Itu dengan tenaga pendidik sebanyak berapa? Kurang lebih 50 orang. Kalau ditambah dengan pendiknya dengan pendiknya ya. Itu sekitar ada 60 orang. Sekitar 60 orang. Itu mereka mengajar di satu sekolah atau ada juga yang mengajar di beberapa sekolah lain? Hampir rata-rata 80% mereka stay di sini, yang hidup di sini, yang sisanya ada yang mengajar di luar. Selain mengajar di tempat yang lain juga, mereka kan ada yang praktisi ya, yang dari rumah sakit, ada yang dari klinik, dari apotek, sehingga atur-atur jadwal kurang lebih sekitar 20-30% itu di luar seperti itu. Tapi aman ya pembelajaran ya? Artinya mereka bisa membagi waktu gitu ya? Alhamdulillah masih bisa menyesuaikan kondisi waktu dan jamnya, sehingga alhamdulillah masih bisa berjalan normal. Lancar ya? Anak-anak berarti tidak sering ditinggalkan gitu ya? Oleh guru-gurunya ya, aman ya? Ada kegiatan misalkan di tempat atau di rumah sakitnya yang sifatnya urgensi mungkin dia tidak hadir. Paling nanti biasanya kalau mereka tidak hadir itu kita inval dengan guru yang sama itu pada waktu tertentu seperti itu. Biasanya kita seperti itu. Jadi supaya di cover anak-anak di dalam kelas minimal tidak terlalu lost lah, tidak terlalu ditinggalkan. Berarti anak tidak kehilangan guru ya, karena ada guru pengganti ya. Betul. Oke. Di SMK Bakti Kencana ini selain jurusan itu ada keunggulan lain tidak? Kalau di sini memang kita untuk jurusannya kesehatan, tapi kita coba untuk membangun sebuah ekosistem yang ada di sekolah, terutama apalagi sekarang menyesuaikan dengan program pemerintah, terutama pembentukan karakter. Maka kita ambil posisi di sini itu pembentukan karakter secara Islami. Nah, meskipun memang notabene di kita tidak semua siswanya Muslim, ada juga non Muslim, tapi kita di dalam Islam kan dalam agama diajarkan untuk toleransi. Sehingga memang kita dititik beratkan dari sisi pelajaran ataupun dari sisi di luar pelajaran kita tetapkan pendidikan karakter yang berbasis keislaman. Di antaranya dari sisi pelajaran kita coba
masukkan pelajaran tahsin, kemudian tahfidz, meskipun dia ada mata pelajaran wajib seperti PAI. Kemudian sisi yang lainnya kita coba untuk ada pembiasaan pagi seperti membaca Al-Quran secara berjamaah, terus kemudian sholat duha. Dan yang untuk sisi agama yang lainnya juga kita mengadakan setiap 1 bulan itu ada kegiatan pesantren siswa atau kegiatan mabit, malam bina iman dan takwa. Itu khusus untuk pendidikan keimanan dan ketakwaan mereka. Dan diharapkan memang dari program atau kegiatan tersebut itu menjadi salah satu bekal buat mereka untuk pendidikan karakternya. Sehingga memang meskipun kita dari sisi bidang kesehatan, tapi pendidikan karakter itu apalagi sekarang oleh pemerintah memang sudah suatu hal yang harus ditekankan dalam setiap satuan pendidikan. Begitu dari sisi mungkin bisa dibilang program unggulan kami. Dan terus kemudian yang kedua itu kita ada namanya untuk pendidikan karakter yang lain dari sisi soft skill. Kita itu mengadakan dari khusus kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 itu pembekalan mereka nanti soft skillnya untuk ketika PKL. Kemudian kelas 12 itu pendidikan karakternya atau soft skillnya untuk nanti dia menghadapi dunia kerja. Kita bekerja sama dengan BMS Global itu untuk pembentukan karakter siswa selain dari iman dan takwanya, kemudian dari sisi soft skillnya. Dan dibekali mereka supaya mereka selain bagus dari sisi kompetensi, dia juga baru dari sisi akhlak dan kepribadian dan spiritualnya. Berarti luar biasa sekali ya, keren ya. Mudah-mudahan soal itu cita-cita Bunda, mudah-mudahan terlaksana. Berarti sudah sesuai ya dengan 8 standar profil lulusan itu ya. Insya Allah. Karakternya ada, kemudian keimanan ketakwaannya juga ada, kreativitasnya ada, ya mandiri dan sebagainya. Luar biasa sekali. Nah tadi disinggung ya, lulusannya itu kan sudah disiapkan semaksimal mungkin ya. Nah kalau lulusan Bakti Kencana ini lebih terserapnya kemana nih? Ke dunia kerja, misalnya ke wirausaha, ke dunia kerja, atau lebih ke melanjutkan? Kalau di sini hitungan berdasarkan data beberapa 2 tahun terakhir, yang melanjutkan itu hampir banyak itu di kisaran 30-40%. Kemudian yang 50% itu dia bekerja, ada yang bekerja sesuai jurusannya, linear berarti linear, ada yang bekerja tidak sesuai jurusannya. Kemudian yang terakhir, yang sisanya 10% itu dia yang ada berwirausaha. Terus kemudian ya mungkin karena tuntutan mungkin ada yang menikah dan lain seperti itu Bunda. Tapi kebanyakan memang hampir 30-40% yang melanjutkan. Karena satu sisi mungkin untuk tingkat kelanjutan kompetensi ya, profesi khususnya kesehatan itu kan ada beberapa tempat yang mengharuskan minimal D3 gitu. Sehingga mereka mungkin orang tuanya atau orang tua siswa-siswinya yang merasa dari sisi ekonomi yang mampu, mereka lebih melanjutkan. Gitu. Dan kemudian yang belum melanjut ada juga yang bekerja sambil melanjutkan, ada berdasarkan data 2 tahun terakhir seperti itu. Keberhasilan lulusan dan kompetensi anak-anak juga didukung ya oleh tenaga pendidiknya. Insya Allah. Yang Bapak rasakan seperti apa tenaga pendidik yang ada di sini? Kan sekarang kita sedang memasuki masa digital ya. Betul. Semua dilaksanakan secara digital, menggunakan komputer. Kemudian juga pembelajaran dibuat dengan berbagai macam aplikasi. Nah, apakah di sekolah ini juga sudah menerapkan hal yang seperti itu untuk para pendidiknya dalam pembelajaran? Satu sisi kita SMK Bakti Kencana Soreang mencoba untuk memulai ke arah sana. Kita mencoba untuk mempersiapkan ke arah sana, di mana mungkin sekarang kita sudah mulai memasuki era yang praktis ya, era digital, sehingga mau tidak mau siswa-siswi juga harus paham, dan apalagi gurunya mungkin harus betul-betul memahami situasi dan kondisi dalam proses terutama kegiatan belajar mengajar. Sehingga ini hal yang harus kami sikapi di SMK ini, di SMK Bakti Kencana Soreang. Terus bagaimana kalau di SMK, alhamdulillah kita sudah mulai mencoba, dimulai di tahun ajaran kemarin kita sudah mulai mencoba menggunakan basis digital. Di antaranya kita untuk kegiatan ujian, kemudian lain sebagainya, kita sudah menggunakan paperless, artinya sudah tidak menggunakan kertas lagi, sudah menggunakan berbasis aplikasi, baik itu Android ataupun iOS.
Kemudian untuk media pembelajaran juga kita hampir dari beberapa tahun yang lalu kita dari setiap kelas juga sudah menggunakan media pembelajaran mulai dari LCD TV dan sebagainya. Artinya itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini yang belum bisa berjalan baik ya, di mana kita membuat sebuah aplikasi khusus untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Kita buat namanya e-learning. E-learning itu khusus dibuat oleh tim kurikulum dan tim IT khusus untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Di mana e-learning itu termasuk mungkin ada absensi siswa. Jadi absensi siswa itu tidak harus secara manual oleh kertas ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal buka e-learning saja, nanti bisa ketahuan ketika anak komen terus hadir itu langsung terekap gitu. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan nanti khusus untuk kuis, misalkan sebelum proses pembelajaran kan ada prates atau postes gitu kan, itu bisa dilakukan di sana. Dan itu kemudian modul ajar, kemudian bahan ajar itu bisa dimasukkan ke e-learning itu. Cuman memang di kita di sini belum maksimal, ada yang sudah menggunakan, ada yang belum mengerjakan. Ini mungkin salah satu PR bagi kami khususnya di Praktek Kencana, sehingga saya harapkan mereka Bapak Ibu guru bisa mengikuti keterbaruannya khususnya di bidang digitalisasi dalam proses kegiatan belajar. Banyak hal yang lain sih, terutama kita perpustakaan digital juga sudah mulai merancang dan memang belum 100% terlaksanakan dan terpenuhi itu. Kalau ini guru-guru semuanya sudah digital atau masih ada yang konvensional, misalnya ada yang nyaman gitu dengan konsep-konsep yang terdahulu gitu, masih pakai kertas, atau misalnya masih mempertahankan tradisi yang lama, misalnya tidak mau mengikuti perkembangan karena gaptek atau dan sebagainya. Masih ada tidak seperti itu? Masih ada Bunda, masih ada guru-guru yang seperti itu. Kalau mereka ada yang mengikuti perkembangan teknologi, ada yang masih konvensional juga masih ada. Ini memang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami dan tim, bagaimana untuk memaksakan mereka yang mengikuti perkembangan yang positif ya dari teknologi ini sebenarnya gitu. Masih ada. Bagaimana tuh cara Bapak men-treat mereka gitu supaya mereka melek digitalisasi gitu? Ya, betul. Jadi keluar dari zona nyamannya itu seperti apa? Yang pertama mungkin bagaimana caranya kita mencoba terutama bagaimana yang pertama mungkin pola pikir ya, mindsetnya harus betul-betul dirubah, terutama merubah pola pikir dan kesadarannya, gitu kan, sehingga bahwasanya kita ini hidup di zaman modern, di zaman canggih, bukan zaman dulu kita sekolah gitu, tapi zaman anak kita atau cucu kita sekolah. Nah, sehingga mau tidak mau kesadaran itu harus dibentuk. Nah, sehingga caranya mungkin nanti ke depan kita mengadakan salah satunya mungkin workshop, terus kemudian pelatihan-pelatihan. Mungkin sebelum ke guru, saya pribadi juga ikut pelatihan dan tim manajemen di sini dari kurikulum ikut pelatihan, terutama ada tim IT-nya, sehingga minimal kita tidak harus mengundang dari luar ya, dari posisi kita udah ada orang yang memang sudah bisa memberikan kesadaran, memberikan ilmu, mentransfer ilmu pentingnya perubahan dalam teknologi tersebut. Sehingga memang mengajar di era digital sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya banyak dimudahkan gitu Bunda ya, mudah sebagai tinggal itu merubah pola pikirnya. Kemudian mungkin yang selanjutnya caranya itu membangun kepedulian. Membangun kepedulian dari Bapak Ibu guru khususnya di sekolah ini ya, di mana bahwa perubahan itu sangat penting. Perubahan itu sangat penting di era yang serba instan hari ini, terutama di bidang teknologi. Sehingga yang saya harapkan mungkin nanti bagaimana caranya ya, kami akan mencoba melakukan pendekatan secara personal gitu kan, terutama bagi guru-guru tadi yang resisten gitu, bagi guru-guru yang memang masih ada ya guru-guru yang masih ada gitu ya, peradakan seperti itu. Artinya coba kita bina dulu aja gitu, sampai 1 tahun pelajaran. Mungkin ketika tahun pelajaran masih seperti itu ya mungkin nanti dibinasakan saja. Ya artinya kan ya kita kalau ingin maju artinya kan harus lari bersama, harus jalan bersama. Kalau misalkan kita semua tim yang ada di sini ada satu orang mungkin yang tidak bisa jalan, kan mungkin masih bisa tergendong ya. Kalau misalkan yang tidak bisa jalannya setengah kan repot. Ya udah aja pangkas awe kan anu tuh bisa jalan gitu kan.
Ya, sehingga itulah yang paling penting. Mungkin nanti akan ada pendekatan secara personal ketika kita sudah melakukan pelatihan yang bagi guru-guru yang resisten lah, tetap kekeh dengan pendiriannya gitu. Kita akan coba pendekatan secara personal, secara baik-baik kita ajak yang mudah-mudahan bisa berubah. Dan yang selanjutnya mungkin dari sisi itu kita coba untuk menyiapkan fasilitasnya. Ya, sementara alhamdulillah kalau di Bakti Kencana Sayang ini fasilitas sudah ada, semua sudah terfasilitasi. Ya, tinggal itu tadi bagaimana membangun kesadaran dari Bapak Ibu guru, terutama untuk menggunakan ya media yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya mungkin yaitu tentang penguatan yang positif ya, pemberdayaan dan penguatan positif tentang pentingnya perubahan atau penggunaan media teknologi ini untuk proses pembelajaran. Dan memang kita ini belum sampai ke sana gitu Bunda. Jadi sampai hari ini kita juga belum terlalu mengevaluasi besar-besaran gitu. Memang kan kalau seharusnya ada reward tersendiri ya gitu kan bagi guru yang memang sudah mengubah pola pikirnya. Dan ini memang mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bisa menerapkannya. Sehingga nanti mungkin ke depan kita harus ada evaluasi, terus kemudian ada refleksi dari program-program yang kita buat khususnya di bagian kurikulum. Sehingga mungkin nanti untuk forum evaluasi ini mungkin nanti ada kelompok tertentu atau forum-forum tertentu, misalkan nanti per 3 bulan atau per semester. Sudah ngobrol dengan Pak Erik nanti kita per triwulan itu kita aktifkan lagi untuk komunitas belajarnya. Jadi nanti 1 jam atau 1 jam sampai 1,5 jam lah pada itu. Jadi ketika di Kombel itu langsung aja kita mengupas masalah saja. Misalkan di MGMP Bahasa Indonesia ada nggak masalah temuan di lapangan nih dari proses pembelajarannya. Nanti di MGMP itu ada nggak temuan masalahnya, sehingga nanti dari teman-teman yang lain bisa sharing ternyata untuk perlakuan kelas ini seperti ini. Nah itu mungkin salah satu cara sehingga nanti terutama masalah nanti mungkin bisa muncul di Kombel itu ada nggak guru yang masih mengajar secara konvensional seperti itu. Sehingga itu mudah-mudahan nanti bisa tercermin nanti apa yang harus kita lakukan ke depannya. Begitu Bunda. Kalau pandangan saya seperti itu. Luar biasa sekali ya, banyak inovasi ya, kreatif. Amin, mudah-mudahan. Jadi guru-guru diajak untuk berbagi praktik baik betul Bunda. Itu ya. Jadi saling support mungkin ya, saling memberikan masukan seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti ya, beradaptasi ya, keluar dari zona nyamannya. Nah, Bapak suka melakukan supervisi tidak Pak ke kelas? Kalau untuk ke kelas kebetulan saya jarang melakukan, tapi untuk supervisi tersendiri saya coba untuk diwakilkan ke teman-teman gitu kan di Wakasi Kurikulum dan teman-teman guru yang senior yang dihasilkan oleh kita. Ya kalau misalkan ada waktu kosong biasanya saya suka masuk ke kelas, yang kelas yang misalkan gurunya yang berkenan tidak hadir ataupun misalkan guru yang memberikan tugas, saya coba untuk masuk ke kelas, menggali informasi di kelas itu, dalam menggali kegiatan proses belajar mengajar di kelas seperti apa. Mulai dari secara kasarnya guru terhadir saha gitu kan, terus guru yang mengajarnya masih kurang menarik siapa, terus yang tidak menariknya itu seperti apa. Nanti saya coba bikin catatan dan saya kasih evaluasi ke bagian kurikulum, coba untuk ditindaklanjuti seperti itu. Terus kemudian yang memang terakhir juga itu biasanya kita di akhir tahun pelajaran, akhir tahun pelajaran mungkin ini kurang tepat ya, harusnya per akhir semester itu kita bikin kuesioner tentang kepuasan belajar mengajar dari guru yang dinilai langsung oleh siswa. Survei berarti ya Pak ya? Survei itu biasanya kita menggunakan Google Form. Jadi siswa itu menilai guru-guru yang mengajar di kelasnya itu selama 1 tahun. Memang harusnya sih per semester ya, kita masih 1 tahun gitu. Apa saja yang dinilainya, mulai dari kehadiran, kemudian kecakapan dalam mengajar, terus kemudian media pembelajaran digunakan atau tidak, terus kemudian keramah-tamahan, komunikasinya. Ada 10 poin kalau nggak salah yang saya coba buat. Itu dari sisi bagian supervisi saya gitu, melalui anak-anak seperti itu. Selain dari diskusi dengan teman-teman guru gitu Bunda. Keren, luar biasa sekali ya berarti ya,
usaha yang dilakukan oleh Bapak ya untuk mengajak para pengajarnya ini menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya. Ya, insya Allah, insya Allah. Kemudian ketika ada survei juga, jadi pendidik itu atau pengajar itu mereka bisa mengintrospeksi diri sendiri, betul, ya, betul. Melakukan refleksi ya, mana yang harus dikuatkan, mana yang harus digali lagi, mana yang harus dirubah lagi. Luar biasa sekali. Banyak lulusan yang sudah berhasilnya, Pak? Alhamdulillah, kita kalau yang saya ketahui, kebetulan saya bergabung di sini kan di tengah-tengah ya, di 2011, 2012, kebetulan jadi kepala sekolah di 2018. Kalau saya ketemu dengan teman-teman, kalau bisa dicek mungkin hampir daerah Soreang, Banjaran, baik itu apotek, itu hampir semua rata-rata dari kita, lulusan kita. Terus kemudian banyak teman-teman alumni juga angkatan kelulusan tahun 2014 itu ada yang sudah jadi apoteker, maksudnya ada yang sudah menjadi wirausaha membuka apotek dia sendiri. Kemudian ada yang di luar dari itu, ada yang membuka wirausaha yang lain, ada, itu alhamdulillah. Kemudian luar biasa ya, berarti ya. Dari sisi pekerjaannya mungkin ada yang mungkin alumni juga yang gabung ke kita dari guru ada gitu, alhamdulillah. Dan itu selalu kita berkomunikasi. Dan teman-teman yang di Jepang juga ada, alhamdulillah gitu. Berarti sudah go internasional. Alhamdulillah, kita udah 3 tahun memberangkatkan Bunda. Udah 3 tahun memberangkatkan siswa kita ke Jepang, dan tahun sekarang nih lagi proses pembekalan pengajaran. Insya Allah nanti tanggal 21 ini mau ke Jakarta katanya untuk seleksi kompetensinya. Nanti di Agustus itu untuk seleksi bahasa Jepangnya. Ini total peserta itu awalnya 55, sekarang tersisa itu 35. Dan itu pemberangkatan di sekitar di bulan September, November gitu. Oke, di balik keberhasilan nih Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini ya, ada nggak hal tersulit yang Bapak temui gitu, yang kira-kira bagaimana ya menyelesaikannya gitu, bagaimana ya mengatasinya, apa kira-kira apa? Yang tersulit itu kalau menurut saya pribadi itu membangun atau mengubah suatu pola pikir, Bunda. Karena pertama mungkin setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda, mindsetnya masing-masing berbeda. Apalagi mohon maaf, saya bisa dibilang mungkin usianya masih muda di antara mereka-mereka untuk mengajak orang yang lebih tua dari saya, gitu kan, itu butuh effort yang berbeda ya, gitu kan. Sehingga saya mencoba banyak diskusi dengan teman-teman senior, khususnya kepala sekolah. Kumaha carana gitu kan, saya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua untuk mengajak mereka supaya untuk merubah pola pikir. Itu sih mungkin yang saya rasakan. Satu sisi itu untuk mengajak atau membuat sebuah pola perubahan dan membuat sebuah pola pikir, itu yang paling susah kalau menurut saya. Nah, mungkin dengan sebaya atau sahandapun abdi mah mungkin itu lebih mudah ya. Tapi ketika yang lebih tua dari saya itu tantangan ya, tantangan sendiri. Itu mungkin sih yang terasa gitu. Yang terasa, yang membuat effort yang lebih, berpikir yang lebih, itu sih mungkin yang menurut saya pribadi gitu. Berarti setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya, solusinya ya. Yang terpenting adanya komunikasi dan kolaborasi. Luar biasa sekali, Bapak sangat menginspirasi sebagai pimpinan di sini. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak bisa lebih mengembangkan lagi, lebih meningkat lagi, lebih sukses lagi SMK Farmasi Bakti Kencana ini. Amin. Hatur nuhun untuk waktunya, Bunda. Hatur nuhun juga. Pokoknya selalu semangat lah. Tidak mudah menyerah. Kemudian sukses untuk SMK Bakti Kencana. Hatur nuhun. Ya, tentu juga saya juga minta doa dan dukungan dari Bunda, arahan, masukannya. Yang namanya manusia kan pasti ada kehilapan ya, gitu kan, ada sisi egoisnya gitu tentunya. Cek Sunda nama nyuhun ke di kalingakeun demutan, sehingga mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan target. Amin. Sama-sama lah. Pokoknya suksesnya sebuah sekolah itu karena adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kepala sekolahnya, manajemennya, kemudian juga dari guru-gurunya, murid-muridnya, stakeholder dan yang lainnya. Mudah-mudahan semakin meningkat, semakin sukses dan menjadi yang terbaik dari yang baik. Amin. Atur nuhun, Bapak. Siap, Bunda. Atur nuhun.